Walaupun dikritik keras dan dikatain yang tidak pantas, capaian Indonesia di bawah komando Presiden Jokowi ini semakin baik. Berdasarkan hasil riset World Competitiveness Ranking 2023 yang dilakukan oleh Institute for Management Development dari Swiss dan Lembaga Manajemen dari UI. Peringkat daya saing Indonesia mengalami kenaikan peringkat ke posisi 34 yang sebelumnya tahun 2022 di posisi 44. Dan di tingkat Asia Pasifik, Indonesia tercatat menempati peringkat ke-10 di atas Jepang, India, dan Filipina. Tahun 2023 ini rankingnya mengalami kenaikan. Dari sebelumnya 44, sekarang 44, sekarang 34 rankingnya. Bahkan dalam sisi daya saing di atas Jepang. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Total nilai daya saing Indonesia tahun ini mencapai 70,75. Atas pencapaian itulah skor Indonesia berhasil melampaui Jepang yang berada di peringkat 35, Spanyol peringkat 36, India peringkat 40, serta Italia di peringkat 41. Negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh. Tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12% kurang lebih, kita masih 23%. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita. Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur, baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport, karena kita ingin produk-produk kita, barang-barang kita bisa bersaing kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain. Managing Director LM UI menilai kenaikan peringkat tersebut merupakan capaian yang positif, apalagi terjadi di tengah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan tantangan ketidakpastian global. Dia mengatakan bahwa pemeringkatan dihitung dengan proses yang sangat disiplin. Jadi bukan cuma kualitas teknis, tapi juga berbagai pandangan stakeholders, terutama dari pelaku bisnis. Untuk metode penilaian daya saing tersebut didasarkan pada 4 komponen, yaitu kinerja perekonomian, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Kenaikan peringkat Indonesia terlihat pada seluruh komponen yang dinilai tertinggi pada komponen kinerja perekonomian dan efisiensi bisnis. Pertama, pada kinerja perekonomian, Indonesia mengalami kenaikan dari sebelumnya berada di posisi 42 menjadi posisi 29 di tahun 2023 atau naik sebesar 13 peringkat di komposisi komponen kinerja perekonomian Indonesia. Faktor pendorongnya itu pertumbuhan produk domestik bruto, kestabilan harga BBM, serta pertumbuhan ekspor dan investasi. Kedua, pada komponen efisiensi bisnis, Indonesia berada di peringkat 20 pada tahun 2023, naik dari peringkat 31 pada tahun sebelumnya. Selain itu, ada komponen efisiensi pemerintah yang naik tidak banyak dan juga komponen dari infrastruktur. Indonesia hanya berhasil naik 1 peringkat dari tahun 2022 yang berada di posisi ke-52 menjadi 51. Jadi Sobat Maju, dengan capaian itu, kita patut bangga bahwa kinerja Indonesia itu semakin meningkat. Walaupun dikritik keras oleh oposisi, termasuk Rocky Gerung, Indonesia nyatanya naik peringkat menjadi 34 dunia.
Dan kita tahu Indonesia adalah negara yang besar, negara kepulauan, bukan negara daratan, dan tidak gampang untuk memanage, untuk mengorganisir negara seperti Indonesia. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Seperti tadi disampaikan oleh Bro Giring, oleh Sis Grace Natali, ya ini tidak akan kita rasakan langsung sekarang. Tapi kalau fondasi ini tidak kita bangun, nggak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain, nggak mungkin. Lupakan kita masalah kompetisi, nggak mungkin. Karena buat saya, jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau nggak ada jalan, ya nggak akan ada kesejahteraan. Infrastruktur adalah kesejahteraan, nggak ada barang-barang ini nggak mungkin kita akan